Halo, Ya, Pak. terdengar ya? Terdengar, Pak. Absen dulu. Farhan, ada Farhan. Hadir Pak. Ahmad Krisna, Hadir Pak. Muhammad Iqbal, Hadir Pak. Gar, Hadir Pak. Nurbaiti, Hadir, Pak. Denny Rio, Hadir, Pak. Miko, Pani, Fani hadir, Pak. Miko hadir, Pak. ya, Miko hadir, Pak. Inarsa, Hadir, Pak. Gilbert hadir Pak. Pania, Hadir, Pak. Yosep, Hadir Pak. Fadli, Hadir Pak. Ferdinandus, Hadir Pak. Wiwit, Hadir, Pak. Anastasia, Hadir, Pak.
Putra, Hadir Pak. Iut, Hadir, Pak. Reva, Hadir, Pak. Harun, Hadir Pak. Kenneth, Hadir Pak. Emropi, Hadir Pak. Ariprianto, Hadir Pak. Jagat, Hadir Pak. Mama Posi, Hadir Pak. Nyinang, Hadir, Pak. Ari Purnia, Ricky, Hadir Pak. Indrianto, Hadir Pak. Indrajaya, Hadir Pak. Muhammad Rifki, Hadir Pak. Zidan, Hadir Pak. Dewi Lestari, Hadir, Pak. Tengku Rama, Hadir Pak. Ahmad Wahyudi, Hadir Pak. Wahidi Pak. Yogi Pergio, Hadir Pak. Joshua, Hadir Pak. Yuranda, Hadir Pak. Jokobus, Hadir Pak. Jumari, Hadir Pak. Oke, jadi kita masuk pertemuan 14, mungkin besok malam kita pertemuan 15. Pertemuan 15 rencana saya mau kuis ya untuk pertemuan 13-14. Jadi materi pertemuan 13-14 silakan dipelajari ya. Oke, untuk pertemuan kali ini 14 kita tetap belajar persamaan diferensial, tetapi bagaimana dengan menggunakan solusi D'Alembert ya. Nah, yang Anda harus ketahui atau yang paling mendasar dalam suatu persamaan pada bidang akustik ya, itu sejarahnya adalah ditemukan oleh D'Alembert ya. Bayangkan orang mencari tahu aja terkait dengan gelombang yang Anda tinggal terima ya, berupa dawai bergetar itu ditemukan pada 1747 ya. Jadi dari zaman dunia sudah tahun hampir abad kedua ya baru ditemukan persamaan gelombang ya. Bayangkan sebelumnya itu orang tidak mengenal namanya persamaan gelombang ya. Itu pun masih persamaan gelombang satu dimensi ya. Untuk kasus dawai bergetar ya. Jadi kalau misalnya Anda jadi seorang ilmuwan, Anda ada temukan sesuatu ilmu saat ini, bisa saja nanti kalau anak cucu Anda yang 300 tahun ke depan itu mungkin bisa menikmati ya. Jadi kalau Anda yang bercita-cita jadi ilmuwan atau peneliti, silahkan saja nanti ya, untuk supaya nanti ke depannya bisa jadi sejarah ya. Nah, D'Alembert ini menemukan persamaan satu dimensi dari suatu persamaan gelombang pada tahun 1747 ya. Kemudian pada tahun ini ya, Euler dan Lagrange itu mengembangkan teori awal suara berdasarkan prinsip dinamika fluida. Kita sering mendengar istilah metode Euler dan metode Lagrange. Nah, itu Anda tinggal pakai, tapi itu hasil jerih payah dari Euler dan Lagrange ya.
Jadi mereka menemukan sebuah teori terkait dengan awal suara yang menggunakan prinsip dinamika fluida ya. Kemudian turunan pertama dari persamaan karya putus ya. Oke. Nah, turunan pertama dari persamaan gelombang dalam satu dimensi untuk suara itu terbit ya pada publikasi dari Euler. Jadi kalau misalnya nanti Anda membuat suatu produk, ada sesuatu inovasi di dalamnya, sebaiknya Anda melakukan suatu publikasi ya, supaya siapa tahu nanti ke depannya berguna bagi orang lain ya. Nah, itu makanya tercatat sejarah karena dia publikasikan oleh Euler ini pada tahun 1799 ya. Nah, di sini dia menggambarkan sifat-sifat medan suara dalam bentuk ruang dan waktu ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana memodelkan suatu gelombang dalam ruang dan waktu ya, x, t atau x, y, z, t ya. Nah, kenapa bisa terbentuk suatu gelombang? Karena adanya penyimpanan dari kondisi normal ya. Jadi kalau misalnya Anda sering terombang-ambing ya dalam kuliah, atau Anda sering merasa terganggu karena kuliah, Anda sebenarnya tahapan bergelombang. Anda bergelombang ya, mungkin hatinya bergelombang, otaknya bergelombang ya. Nah, itu biasa ya. Karena Anda nanti suatu saat akan mendapatkan namanya titik tenang ya. Nah, mungkin nanti kalau Anda sudah kuliah, sudah dapat ijazah ya, sudah dapat keahlian, nanti bekerja, maka akan kembali kondisi tenang ya. Tapi kalau Anda misalnya tidak siap menerima gangguan-gangguan ya, atau tugas-tugas dari dosen, tidak mau ikut praktikum ya, Anda mengalami gangguan terus ya sepanjang hidup Anda ya, karena Anda tidak berusaha untuk mencari titik kesetimbangan ya. Jadi kalau mahasiswa itu mungkin merasa enak, ya udahlah kita banyak waktu ya, santai aja ya, kita tidak usah bergelombang. Nah, itu artinya Anda lama mengalami proses kondisi normal karena Anda santai. Jadi ketika Anda siap dengan segala riak-riak, maka kondisi untuk mencapai kondisi tenang itu juga semakin dekat ya. Itu gelombang itu diibaratkan bukan cuma dalam benda ya. Di kita pun juga terjadi terkadang gelombang-gelombang. Karena kita diberikan gangguan-gangguan ya. Gangguan itu adalah cobaan ya. Cobaan kehidupan ya. Jadi kalau Anda dikasih tugas tidak boleh mengeluh ya. Boleh. Karena itu adalah proses Anda untuk mencapai keseimbangan. Nah, ketika Anda bergelombang, nanti itu mungkin semester 1, semester 2, nah itu namanya waktu. Jadi mungkin semester 1 gelombangnya biasa-biasa aja ya, gangguannya biasa-biasa aja.
seiring tambah meningkat, misalnya semester 7-8, ternyata gelombangnya tambah, amplitudenya tambah besar ya. Artinya gangguannya semakin besar. Ya. Tapi mungkin setelah Anda mungkin sudah semester akhir, sudah sidang TA, ya, gelombangnya tambah kecil ya. Akhirnya Anda kembali lagi stabil ya. Jadi sebenarnya gelombang itu Anda bisa ilustrasikan kehidupan Anda ya. Apakah terlalu banyak gelombangnya atau ada yang sedikit gelombangnya ya. Ya. Nah ingat ketika Anda atau suatu benda bergelombang ya, itu ada dia merambat ya. Merambat pada sumbunya, ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal ya. Nah ketika dia bergelombang, maka pada dasarnya ada kecepatan tertentu. Semakin mendekati dari titik normal, maka atau waktunya semakin mendekati dengan titik normal, maka kecepatannya biasanya sudah kurang ya. Nah kalau misalnya saya mau tanya, kalau misalnya suatu tali ya, kita berikan tekanan atau tarikan besar, kira-kira kecepatannya semakin besar atau tidak? Kalian tahu? Karena nih Anda ada tali ya, Anda tarik kencang ya. Pada saat Anda lepas, kira-kira kecepatannya gimana? Semakin cepat. Makin cepat ya. Beda ketika misalnya gangguannya biasa-biasa aja tarikannya ya. Artinya kalau dalam kehidupan itu semakin banyak gangguan itu sebenarnya jalan untuk menuju sukses itu semakin bagus ya. Karena kalau orang selalu kepengen hidup dalam zona kenyamanan dulu, itu maka akan kesulitan ke depan ya. Tapi kalau Anda mau melepaskan zona kenyamanan dulu, jadi kehidupan Anda juga akan ke depan semakin bagus ya. Jadi itu diibaratkan kalau disamakan ya. Nah, ketika Anda ada merambat ya, lomba merambat, itu dia butuh, ada yang butuh medium, ada yang tidak butuh medium ya. Contohnya bunyi ya, kalau bunyi itu tidak dapat merambat kalau dia di ruang hampa ya. Jadi dia membutuhkan namanya media perantara seperti cairan, udara dan air ya. Benda padat pun bisa digunakan untuk bunyi untuk melakukan perambatan. Nah ada gelombang yang tidak perlu menggunakan medium perantara ya, seperti cahaya, gelombang elektromagnet, sinar X ya. Jadi dia tidak perlu menggunakan medium ya. Makanya di ruang hampa itu tetap bisa merambat cahaya ya. Gitu. Tapi kalau mungkin bunyi, Anda berteriak di ruang angkasa ya, yang tidak ada yang berada di ruang hampa, mungkin saja tidak bisa berpindah suara Anda ya. Karena suara itu butuh medium ya. Tapi kalau Anda menggunakan cahaya di ruang hampa tetap bisa ya. Tuh.
Nah, kalau dia adalah gelombang bunyi, itu termasuk gelombang longitudinal ya. Jadi dia bergeser sejajar dengan arah rambatnya. Tetapi kalau dia transversal atau misalnya tali ya, dia termasuk gelombang transversal. Kenapa? Karena dia tidak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi kalau rambatnya kalau dia bergerak vertikal ke atas atau searah dengan sumbu Y, arah rambatnya ke arah sumbu X ya. Itu namanya tegak lurus ya. Nah, ini adalah beberapa persamaan gelombang yang pada dasarnya adalah sama persamaan umumnya ya. Nah, persamaan umumnya seperti yang kita pelajari minggu lalu, bahwa persamaan gelombang adalah yang ini ya, persamaan umum gelombang. Jadi persamaan defleksi dari suatu gelombang U itu terdiri atas ruang waktu dan spasial ya. Ini adalah ruang waktunya, ini ruang spasialnya. Nah, kalau ruang spasialnya itu dikali dengan C kuadrat ya. Nah, kalau ruang waktunya ini. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan ruang waktu 3 dimensi, yang ini. Jadi X, Y, dan Z ya. Tuh. Nah, kalau dia bentuknya begini dinamakan sebagai tensor ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya itu dinamakan sebagai persamaan gelombang vektor ya. Nah, itu jadi kalau ini namanya persamaan gelombang dalam model tensor ya. Kalau ini dalam model vektor. Nah, ini tadi yang saya bahas ketika satu dimensi seperti ini, kalau dua dimensi ini, kalau tiga dimensi seperti ini ya. Jadi pada dasarnya sama. Nah, dalam gambar ini mencoba yang satu dimensi ya. Nah, ini tidak usah saya jelaskan ya. Nah, ini pada dasarnya persamaan ini setara dengan ini. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa ketika ini menganalisa persamaan ini pada prinsipnya sama dengan ini ya. Ini enggak usah ya. Nah, jadi ketika satu persamaan bentuknya seperti ini atau satu dimensi, kita bisa tulis seperti ini juga ya. Kita bisa tulis seperti ini. Jadi ini persamaan U. Kemudian karena waktunya atau variabel bebasnya diturunkan 2 kali, maka di sini kita bisa tulis UTT. Ya. Nah, kalau ini karena X-nya diturunkan 2 kali, dari persamaan U-nya maka UXX ya. Jadi kita bisa singkat seperti ini. Ya, pada dasarnya ini sama dengan ini. Ya. Jadi kalau untuk supaya tidak terlalu banyak kelihatan banyak variabel, biasanya orang tulis ini ya. Nah, U itu dalam domain waktu dan spasial itu biasanya persamaannya bentuknya begini ya. Jadi terdiri atas asin AX plus, nah, kadang juga dia minus ya. Jadi ada 2 plus dan minus ya. Nah, B ini terdiri atas 2 ya, jadi plus minus AC. Jadi
kadang B, kadang A, kadang plus, kadang minus ya. Jadi kita bisa ganti dari persamaan ini ya, menjadi persamaan ini dengan membuktikan nanti ya, bahwa pada dasarnya plus dan minus itu adalah dua solusi persamaan gelombang ya. Nah, ada beberapa fungsi yang identik dengan ini ya. Jadi ketika dia fungsi eksponensial, kita modelkan seperti ini ya. Kalau ini kan bentuk umum ya. Nah, ini kalau dia non oscilasi, kemudian ini adalah ketika kita jadikan U itu sebagai persamaan aljabar sederhana ya. Jadi kalau pada dasarnya keempat persamaan ini adalah sama, hanya jenis ya, jenis fungsinya yang berbeda. Nah, apalagi kemarin kita belajar bahwa untuk fungsi defleksi atau bentuk fisik dari gelombang itu ya, kita akan menerapkan namanya ada dua fungsi ya, fungsi F dan fungsi G ya. Nah, fungsi F itu dalam Alembert itu dia menggunakan X kurang CT ya. Sedangkan fungsi G itu adalah X tambah CT. Nah, kalau kita ganti ya, misalkan pakai X kurang CT itu adalah ini ya, X tambah CT adalah ini. Kalau ini kita misalkan adalah E aja ya, E. Kemudian ini P ya. Berarti kalau E itu adalah ini, P itu adalah ini ya. Nah, kalau kita bentukkan dalam suatu ruang dan waktu ya. Kalau yang tadi X, T ya, kita ganti menjadi ini. Jadi kita gantikan bentuknya sepertinya ini ya, E dan V. Nah, kita kembali ke persamaan gelombang yang tadi bentuknya seperti ini, di mana C itu adalah ini ya. Nah, ketika kita mau membuat suatu, jadi orang matematis itu dia selalu memodifikasi suatu persamaan identik. Jadi kesetaraan ya, supaya dia bisa melakukan manipulasi persamaan. Nah, ada namanya Chang's rule ya, artinya hukum Chang. Hukum Chang untuk menguji persamaan yang ini. Jadi dia berusaha untuk mencari kira-kira kalau ini persamaan ini ketika diuraikan ya dengan menggunakan titik ini E dan P ini, kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi dia berusaha mencari keidentikan ya dari persamaan D2U per dx dan D2U per dt kuadrat ya. Tapi yang berkorelasi dengan ini. Makanya dia berusaha misalnya D per dx ya. D per dx. Ketika dia menerapkan atau mengkorelasikan E dan P ini, jadi ada dua ya, ini dan ini, itu sama dengan ini. Ya, karena ini kan saling menghilangkan ya, ini saling menghilangkan, jadi E dan P ya, yang ada hubungannya E dan P ini, dua titik ini ya, itu persamaan D per dx itu sama dengan ini. Nah, gitu ya.
Nah, untuk mengujinya, dia coba memasukkan nilai ini. Jadi, itu kan setara dengan X kurang CT ya. P itu setara dengan X ditambah CT. Dia memasukkan, ya, karena DE per DX itu sama dengan DE, ini diganti, ya, X kurang CT ya, per DX. Nah, ketika diuraikan, itu sama dengan DX per DX, kemudian D min CT per DX. Ya. Ya. Artinya apa? DX per DX itu adalah 1 ya. Nah, sekarang diferensial min CT diturunkan terhadap X. Ternyata variabel X-nya tidak ada, berarti 0. Berarti 1 ditambah 0 itu adalah 1 ya. Nah, kemudian dP per DX. Masukkan ini ya. X ditambah CT per DX, diuraikan lagi. Ini sama dengan 1 ya. Nah, ini diferensialkan terhadap X, tidak ada X-nya, berarti 0. Sama dengan 1 ya. Gitu ya. Artinya apa? D per DX itu ya, setara dengan ini. Ini dan ini. Itu namanya teknik change rule. Nah, sekarang ini adalah karena kita ingin cari turunan keduanya, ini kan turunan kedua ya. Ini masih turunan pertama. Jadi yang kita cari ini baru turunan pertamanya ya. Kita ingin mencari turunan keduanya dari ini. Ini baru DU per DX ya. Karena turunan keduanya artinya apa? Ini diturunkan 2 kali. Ini diturunkan 2 kali. Kalau ini diturunkan 2 kali, bentuknya seperti ini. DX, D per DX, D per DX. Artinya kita kali 2 ini, 2 kali ya. Jadi ini dengan ini. Ya. Jadi ini namanya change rule ya. Tadi turunan 1 kali ini namanya ketika kita menerapkan change rule dapat persamaan ini. Nah, ketika kita diferensialkan 2 kali berdasarkan change rule bentuknya seperti ini. Berarti ini dikali ini. Kemudian karena ini kali ini Anda tinggal kalikan ya. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Maka dapatlah persamaan ini. Ya. Nah, sekarang sebelumnya kan kita dapat bahwa ketika DE per DX itu sama dengan 1. DP per DX juga sama dengan 1. Artinya kita bisa mengganti ya. DE per DX, DE per DX, DP per DX, DP per DX, DP per DX, DP per DX itu menjadi 1. Kita bisa ganti ini 1 semua. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah ganti menjadi 1, kita jumlahkan semua, dapat hasilnya ini. Artinya kita sudah mendapatkan persamaan diferensial 2 kali dari persamaan gelombang adalah ini. Artinya yang ini sudah dapat. Ya. Karena kita sudah mendapatkan persamaan diferensial 2 kali dari U. Ya. Ini ya. Sekarang ini lagi terhadap T. Prinsipnya sama ya.
Ini ya, ini 2 kali ya. Ketika kita turunkan 2 kali ya. Ini ya. Nah, ini kelanjutannya ya. Kelanjutannya selanjutnya karena ini X-nya kita sudah dapat, sekarang kita masuk ke waktu, ruang waktu ya. Atau apa namanya? Skala waktu ya. D per dt. Kalau tadi kan sebelumnya D per dx. Nah, prinsipnya sama atau caranya sama, menggunakan Childs rule juga. Ya. Jadi dia menggunakan dp per dt, de per dt ya. Nah, sama, cuma terhadap dt. Kalau tadi sebelumnya adalah dx ya. Ini tetap disamakan. Nah, ini min ct terhadap t. Artinya kan ada variabel t-nya. Kalau diturunkan bilangan yang sebelum T. Bilangan sebelum T itu adalah min C. Berarti turunan dari min CT terhadap T adalah min C. Sama juga ini, dp per dt. Ya. Diuraikan sama dengan sebelumnya, dapat plus CT. Artinya apa? D per dt itu sama dengan ya, min C D per dt tambah C per dt. Ya. Sehingga persamaan untuk turunan 1 kali ya ini. Sekarang bagaimana dengan 2 kali? Karena kita butuhnya 2 kali ya. 2 kali. Sama caranya ya. Jadi D per dt diturunkan dikalikan 2 kali ya. Dan kemudian kita kalikan semua ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ya. Di mana tadi sebelumnya DE per dt itu adalah min C, dp per dt itu adalah C. Ya. Diandekan ke ini menjadi min C. Kalau ini dengan yang ini adalah C. Nah, masukkan sehingga Anda mendapatkan persamaan gelombang terhadap waktu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, Anda tinggal hubungkan dengan persamaan gelombang ini. D2U per dt yang ini. C kuadrat D2U per dx adalah ini. Anda tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, ini, kemudian ini, sehingga dapat angka ini. Ya. Artinya apa? Ketika Anda mendapatkan persamaan ini sama dengan 0. Jadi kalau persamaan gelombang diturunkan terhadap E dan P, itu hasilnya 0. Itu. Diturunkan terhadap E dan P. Atau kita bisa juga singkat seperti ini. Sekarang itu tadi kaitannya dengan F ya, fungsi F. Sekarang karena kita mau cari tahu terkait dengan bundarinnya, batasnya, ya, maka kita terapkan cara ini untuk mendapatkan fungsi G ya, G. Nah, di sini tadi persamaan sebelumnya adalah ini ya. Jadi G, kita ingin mencari fungsi Gp ya. Sedangkan rumus Gp itu adalah ini. Nah, ketika kita
Pi itu adalah X ditambah CT, maka persamaan U yang ini adalah seperti ini ya. Nah, sekarang dari persamaan itu kita tetapkan boundary-nya pada saat T sama dengan 0. Ketika Anda masukkan ini T sama 0, artinya kita masukkan di sini ya. Ini T sama 0, berarti ini T-nya 0 ya. Artinya tinggal Fx. Ini T-nya 0, berarti tinggal Gx. Berarti ketika U X, 0 adalah Fx, jadi Fx itu sama dengan ini. Karena Anda syaratnya itu Anda memasukkan T sama 0 ya. Nah, ketika kita masukkan T sama 0, maka dia berubah fungsi Fx. Nah, kalau Anda turunkan satu kali dengan T sama dengan 0, itu adalah fungsi G. Berarti kita turunkan persamaan ini. Ya. Kita turunkan terhadap T ya. Nah, kalau Anda turunkan terhadap T, berarti ini menjadi apa? Min C ya, min C Fx ya. Jadi kalau diibaratkan min C ya. Ini minnya keluar ya. Min C min ya. Kemudian F ya. F X kurang CT ya. Nah, sekarang karena T-nya 0, berarti ini hilang. Tinggal F aksen X. Makanya sini F aksen. Karena T-nya 0, ini T ya. Ini T. Sekarang ini diturunkan terhadap T. Berarti plus C, G, karena T-nya 0, berarti GX. Ya. Karena turunan satu kali, berarti aksen. Sekarang, ini kita untuk yang persamaan ini, kita kali dengan C ya. Kalau kita kali dengan C, nah ini kita kali dengan C, ya. Ini kita kali dengan C, ini kita kali dengan C. Menjadi persamaan ini. Ya. Kemudian persamaan ini kita integralkan. Kalau kita integralkan, ini integral ini. Kemudian ketika kita integralkan ini, aksennya hilang. Ini juga aksennya hilang. Maka ketika kita jumlahkan, bentuknya seperti ini. Jadi persamaan Gx itu adalah ini, persamaan Fx adalah ini. Sekarang karena persamaan Fx-nya sudah terpisah, maka solusi persamaan gelombang dengan kondisi awal ditentukan seperti ini. Karena ini Fx ditambah Gx ya. Jadi ini tambah ini. Nah, ketika misalnya kita gabungkan sesama Fx dengan ini, dengan ini, maka menjadi ini. Kemudian GS-nya adalah ini. Jadi persamaan UXT-nya adalah ini ya.
Nah, itu tadi gelombang satu dimensi. Nah, kalau gelombang dua dimensi dan tiga dimensi bentuknya seperti ini ya. Begitu. Sekarang kita mencari tahu suatu gelombang U, kapan dia forward dan kapan dia backward ya. Artinya gelombang propagasi maju dan gelombang propagasi mundur ya. Kalau Anda nanti belajar tentang antena, mungkin ya antena, mungkin Anda belajar tentang gelombang propagasi mundur dan gelombang propagasi maju ya. Terkait dengan persamaan gelombang U ya. Nah, sekarang kapan dia maju ya, atau forward propagation waveform ya. Nah, misalnya fungsinya adalah ini, gelombangnya kita batasi dari 0 sampai 1 untuk titik ini ya. Nah, kalau kita misalkan karena U-nya adalah memiliki nilai titik X kurang CT dan berada di rentang 0 sampai 1, kalau kita misalkan X-nya adalah CT, ya, kita masukkan nilainya di sini X ya, CT, berarti CT dikurang CT sama dengan 0, berarti U-nya bernilai 0. Nah, makanya pada titik X sama dengan CT, ini X sama dengan CT, U-nya bernilai 0 ya. Nah, kalau kita misalkan ya, X sama dengan 1 ditambah CT. Jadi 1 ditambah CT, kita ganti sini 1 tambah CT, maka U-nya bernilai 1. Jadi kalau ada 1 tambah CT, U-nya bernilai 1. Jadi untuk gelombangnya adalah 1 ini, kemudian dia maju sebesar 1. Di titik ini CT, kemudian bertambah menjadi 1 ditambah CT. Ya. Kemudian pada saat dia bergeser ke forward, ya, ini dimisalkan berada di antara 2 CT dan 1 tambah 2 CT. Nah, kenapa? Karena dimisalkan X-nya adalah 2 CT. Jadi kalau Anda masukkan X-nya 2 CT, Anda masukkan 2 CT ya, dengan persamaan U-nya, ya, U-nya itu adalah 1 dikurang 2 CT ya, atau 1 ditambah 2 CT ya. Jadi ketika dia bergerak ke kanan, ya, pada saat X bernilai CT, 2 CT, maka U-nya sama dengan 0 ya. Ya. Jadi di sini X dikurang 2 CT ya. X dikurang 2 CT, kalau Anda masukkan X-nya 2 CT, maka U-nya 0 ya. Nah, kalau misalnya Anda masukkan ini 1 tambah 2 CT sebagai X, maka 1 ditambah 2 CT dikurang 2 CT itu sama dengan 1. Artinya pada saat dia bernilai 2 CT itu 0, kemudian pada saat 1 ditambah 2 CT itu bernilai 1. Nah, bagaimana kalau misalnya X-nya bernilai 0 dengan rentang 0 sampai 1? Kalau X-nya bernilai 0,
karena dia berada di rentang, jadi Anda uraikan seperti ini ya. Nah, ketika dia bernilai 0, maka U-nya sama dengan 0 ya. Ketika X-nya bernilai 1, itu U-nya sama dengan 1 ya. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi saat dia rentang 0 sampai 1, posisinya seperti ini. Kemudian pada saat dia berada di antara CT dan 1 tambah CT, bentuknya seperti ini. Kemudian pada saat dia berada di rentang 2 CT sampai 1 tambah 2 CT, itu bentuknya seperti ini. Itu ya. Jadi apa namanya? Anda tinggal ubah-ubah di sini ya. Kalau dia berada di rentang satu ini, ya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau Anda berada di rentang ini, berarti X kurang 2 CT. Kalau Anda berada di rentang ini, berarti hanya X. X 0 kecil X kecil 1 ya. Kalau Anda pakai ini. Nah itu tadi kalau dia maju ya. Nah kalau mundur ini persamaannya ya. U sama dengan X ditambah CT. Caranya sama ya. Caranya sama, tetapi dia bergerak ke arah backward ya. Mundur. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini namanya gelombang mundur. Jadi mundur dari titik ini, mundur ya. Nah, gelombang-gelombang tersebut ketika dia bernilai UX kurang CT dikatakan sebagai gelombang forward. Nah, ketika dia X tambah CT berarti backward. Jadi kalau kita perhatikan tadi yang gelombang ini ya. Nah, tadi ini ya. Ini berarti gelombang forward. Ini gelombang backward. Ini gelombang majunya, ini gelombang mundurnya. Jadi solusi dalam lembar itu dia membuat suatu persamaan gelombang yang di dalamnya ada gelombang maju dan gelombang mundur ya. Jadi ini hanya sekedar Anda tahu aja supaya ketika Anda nanti belajar tentang antena atau gelombang persamaan sinyal yang lebih advance ya, Anda sudah tahu kapan suatu gelombang bergerak maju dan mundur itu bisa Anda gunakan dengan cara solusi D'Alembert ya. Dan gelombang itu ya, misalnya dia ini adalah gelombang maju ya. Ketika dia X kurang CT-nya bernilai 1 itu menandakan sebagai kepala ya gelombang tersebut. Nah kalau dia bernilai 0 berarti ekor ya. Nah ketika dia bernilai setengah berarti titik tengahnya ya, titik tengah dari gelombang tersebut. Begitu juga gelombang mundur ya. Gelombang mundur. Itu. Jadi ketika digabung bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah forward, ini adalah backward ya. Nah, daerah ini ya karena dia U-nya bernilai 0 maka dikatakan sebagai ekor. Nah, ini titik tengahnya, kemudian ini adalah kepala ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya bentuk persamaan gelombang U ini bentuknya begini,
Ya. Berarti di sini fungsi F-nya ini mengandung dua gelombang, yaitu forward dan backward. Ya. Jadi kalau ini X tambah C0, dia backward. Kalau X dikurang T0 itu adalah forward ya. Nah, bagaimana contoh penerapannya dalam ketika Anda mengerjakan suatu persoalan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Atau ada pertanyaan sampai sini? Oke. Supaya tidak bingung ya, seperti panjang lebar tadi, mungkin saja Anda bingung itu apa sih ya semuanya. Nah, itu hanya sebagai bekal aja ya, bahwa asal usul dari persamaan gelombang satu dimensi ketika kita membuat suatu permodelan ya, dia mengandung namanya dua macam gelombang ya, gelombang F dan gelombang G ya. Kalau gelombang F itu apa namanya, gelombang awalnya ya. Kalau G itu kan diturunkan satu kali ya, bukan satu kali. Kemudian F-nya itu fungsi F-nya itu dia mengandung dua jenis gelombang, yaitu forward dan backward ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyelesaikan dengan solusi D'Alembert. Nah, tadi persamaan fx-nya itu kan yang ini ya. Jadi persamaan D'Alembert itu ini. Intinya di sini ya. Jadi kita mencari sebenarnya panjang lebar tadi itu adalah ini. Artinya apa? Ketika ini x-nya ini mau diubah ke dalam D'Alembert, ya Anda harus menggunakan ini. Semuanya. Jika ada variabel G-nya, berarti kita turunkan satu kali ya. Menggunakan ini ya. Karena di soal ini fungsi G-nya tidak ada, maka yang ini kita abaikan. Kecuali kalau ada fungsi G-nya, baru kita gunakan persamaan ini dan ini. Nah sekarang karena ini hanya fungsi F, ya, kita terapkan cara ini. Ya. Jadi karena persamaan gelombang U metode D'Alembert adalah ini persamaannya. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi seperti ini. Ini 0,02, ini tetap, yang ada Anda perhatikan adalah variabel X-nya. Berarti variabel X itu mengandung X2 yaitu X kurang CT dan X ditambah CT. Berarti Anda dua kali karena dia mengandung dua jenis gelombang forward dan gelombang backward ya. Kalau ini adalah gelombang forward. Ini gelombang backwardnya ya. Gitu ya. Karena di sini ada nilai C, ya, sedangkan C itu adalah rumusnya tau per rho, akar. Tau itu adalah tegangan. Nah, tegangannya 20 Newton, kemudian massanya adalah 5 kali 10 pangkat massa persatuan panjang ya. Massa persatuan panjang itu adalah rho. Ya. 5 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, kalau Anda mengerjakan soal begini, perhatikan satuannya ya. Jika kalau UAS nanti atau kuis, ketika Anda hanya menulis tidak ada satuan, itu
Artinya jawabannya tidak betul ya. Walaupun angkanya betul, tapi karena satuannya tidak ada, bisa saja Anda harusnya satuannya Newton, tapi Anda karena tidak tulis satuannya, jadi tidak bernilai ya. Jadi ingat selalu satuan, jangan sampai di sini satuannya gram misalnya ya, tidak setara dengan Newton, karena Newton itu kilogram meter per detik ya. Berarti karena sini misalnya gram, maka Anda harus ubah ke dalam kilogram. Nah, di sini Anda tinggal masukkan karena sudah standar satuannya, Anda tinggal masukkan angkanya, dapat ini ya, 200. Anda tinggal masukkan ke sini 200 ya, 200 dapat persamaan ini. Ya. Nah, Anda tinggal masukkan pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 0, dan X sama dengan 0, nilainya berapa? Misalnya T sama dengan 0, X sama dengan 0, nilainya berapa? Berarti dia bernilai 0,02. Ya. Pada saat misalnya T sama dengan 0, X-nya misalnya sama dengan berapa lah ya. Tergantung Anda ya. Karena di sini X ini, nilainya ini ya. Anda tinggal masukkan ini, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi persamaan gelombang unik itu berbentuk ini. Nah, Anda uji lagi pada saat T sama dengan 0,01. Pada saat dia 0, pada saat dia minus nilai X-nya, maka dia akan terbentuk dua gelombang. Jadi gelombang ini yang forward, yang ini backward. Jadi gelombang untuk forward, ini gelombang untuk backward. Jadi gelombang backwardnya adalah ini. Ini forward ya. Jadi forwardnya adalah ini backwardnya. Jadi backward itu plus di sini. Ini forward. Nah, kalau Anda uji-uji terus ini, maka bentuk gelombangnya adalah ini. Ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan program MATLAB ya. Dengan supaya Anda tidak perlu hitung satu-satu ya. Jadi persamaan gelombang ini Anda buat di MATLAB, baru Anda uji-uji ketika nilai berada dalam rentang min 20 ya, dengan stepnya 0,02 ya. Jadi min 20 sampai 20 dengan step 0,02. Jadi setiap step ini berpindah 0,02 ya. Kemudian Anda uji ya, pada saat T sama dengan ini ya, angka ini. Nah, ini Anda ketika Anda membuat persamaan, kemudian Anda ingin plot buat gambarnya, nah, nanti betulnya akan begini. Nah, kadang juga Anda diminta untuk mencarikan solusi D'Alembert untuk persamaan seperti ini. Misalnya ya, UTT kurang 4 UXX sama dengan 0. Di mana ketika T sama dengan 0, ya,
itu nilainya adalah ini. Nah, ketika Anda turunkan satu kali terhadap T sama dengan ini menunjukkan bahwa ini adalah persamaan fx. Jadi fx sama dengan E pangkat min x kuadrat dan gx itu sama dengan 0. Karena gx-nya sama dengan 0, Anda tidak usah pakai ini. Karena dia sama dengan 0. Anda tinggal pakai ini. Ya. Nah, sekarang karena bentuknya UTT kurang 4 WXX, artinya apa? D2U per DT kuadrat sama dengan C kuadrat D2U per DX. DX kuadrat ya. Artinya apa? C-nya itu 2. Ya. Jadi mengandung 2 dan minus 2. Kalau Anda masukkan dalam solusi D'Alembert, berarti C-nya Anda tinggal ganti 2 dan minus 2. Ini 0. 0. Anda tinggal membuat bersama ketika misalnya T sama dengan 0, X-nya 0. Jadi T-nya 0, X-nya 0. Berapa nilai U-nya? Nah, ini misalnya U-nya adalah 1. Ketika Anda misalnya misalkan ya, T-nya berapa? T-nya 3. Kemudian X-nya berapa? Jadi ini Anda diminta diuji pada saat T0, T1, dan T3. Pada titik X min 10 sampai 10. Kalau misalnya Anda mau uji misalnya, nah setiap langkah adalah 1, berarti 1, 2, 3, 4, dan 10. Kalau ini min 1, min 2, min 3. Jadi Anda misalkan X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Ya. Nanti bentuknya gelombangnya seperti ini. Gitu ya. Anda juga bisa membuat di MATLAB untuk menguji persamaan ini, atau Anda tidak mau manual gelombangnya untuk menggambar ini, Anda bisa gunakan script ini ya. Nah, ini juga sama ya. Sama, jadi ada string ya. String berada di rentang 0 dan 1. Dia bernilai 3/10 per X. 3/10 kali X itu berada di rentang 0 sampai 1/3. Jadi di sini titiknya sebenarnya di sini adalah 1/3 ya. Kemudian dari titik sini ke titik ini itu persamaannya adalah ini. Ya. Ya. Jadi direntangkan sepanjang sumbu X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian tali bebas bergetar pada bidang tetap terhadap sumbu X ya. Nah, kita diminta gunakan solusi D'Alembert untuk menentukan bentuk tali pada saat T sama dengan Pi/3 dan T sama dengan 2Pi/3. Artinya T-nya pada saat bernilai Pi/3 dan 2Pi/3. Ya. Nah, sekarang karena tali dilepaskan dari keadaan diam, ya,
Artinya du per dt turunannya ya. Saat t sama dengan 0, itu sama dengan gx, nilainya 0. Artinya nilai dari gx-nya itu 0. Sekarang tinggal kita pakai persamaan dalam berfungsi fx. Fungsi fx-nya adalah ini. Itu ya. Anda tinggal masukkan. Ya. Kalau misalnya, karena ini kan apa namanya, persamaan ya, persamaan fx-nya. Anda tinggal ganti ini. Tinggal ganti x-nya. X-nya, jadi apa namanya, f aksen ya, f aksen x kurang c, c-nya adalah 1/pi. Nah, karena c-nya 1/pi, ketika dikali dengan pi pada berada ini ya, di sini. Jadi 1/2 f x kurang 1/3. Kenapa 1/3 ini? Karena pi/3 dikali dengan 1/pi, berarti tinggal 1/3. Kemudian ini adalah persamaan ekuarnya. Nah, kemudian ini adalah persamaan ekuarnya ya. Nah, kita sudah dapat dua persamaan ini. Anda tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi apa namanya, 3/10 x dikurang 1/3. Jadi 3/10 x kurang 1/3, x kurang 1/3 ya. Jadi Anda tinggal ganti x kurang 1/3 ini. Ya. Jadi 3/10 x kurang 1/3 ya. Ini 3 ya. Ini sorry saya tidak bawa apa namanya, papan ya, papan untuk nulis. Kemudian ditambah 3/10 x ditambah 3 ya. Untuk rentang 0 sampai 1/3. Jangan lupa kali 1/2. 1/2 ya. Begitu juga ini. Ya. Jadi 3/20 ya. 1 kurang, nah, x-nya Anda ganti menjadi x kurang 3, x kurang 2/3, x kurang 2/3 ya. Ini 20 ya. Ini jangan lupa kali 1/2. Ditambah ya. Anda masukkan lagi nih. Ya. 3 ini 1 ya.
Gitu. Jadi 3 ya. 1 dikurang X. Jadi X ditambah 2/3 ya, per 20. Kalau ini tadi yang ini, jadi ada 2 persamaan ya. Ini dan ini. Nah, sekarang ya. Sekarang kita pisahkan ini forward, yang ini dengan ini ya. Karena dia minus forward, kemudian ini adalah backward. Anda harus pisah. Ya. Setelah Anda pisah, Anda misalkan ya. Misalkan ketika misalnya X bernilai 0, berapa gelombang forwardnya. Misalnya X sama dengan 0, saya sama dengan 0 ya. Ya. Oke. Sehingga bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi Anda misalkan pada saat X sama 0, X-nya ya, kemudian T-nya 0, ya, maka bentuk gelombang U-nya adalah seperti ini. Jadi ketika X-nya 0, T-nya 0, U-nya 0. Ketika misalnya T-nya di sini sekian, X-nya sekian, T-nya 0, maka U-nya bernilai 0,1. Sehingga bentuknya nanti akan berbentuk seperti ini, gergaji. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup. Oke. Kalau cukup, jangan lupa besok malam ya. Besok malam kita kuis khusus untuk materi pertemuan sekarang pertemuan berapa ya? 15 ya? Berarti 14-15. Oke? Pertemuan 13-14 ya. Minggu lalu dengan hari ini ya. Saya absen dulu. Oke. Farhan. Hadir, Pak. Mama Krisna. Hadir, Pak. Mama Iqbal. Hadir, Pak. Tegar. Hadir, Pak.
Nurbaiti, Hadir, Pak. Jenny Rio, Hadir, Pak. Miko, Miko, Miko ada? Pani, Pani hadir, Pak. Winarsa, Hadir, Pak. Gilbert, Gilbert hadir, Pak. Pania, Ada, Pak. Yosep, Hadir, Pak. Fadli, Fadli ada? Ferdinandus, Hadir, Pak. Wiwit, Hadir, Pak. Anastasia, Hadir, Pak. Putra, Hadir, Pak. Yud, Yud, Hadir, Pak. Repa, Hadir, Pak. Harun, 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 Kenneth, Hadir, Pak. M. Ropi, Hadir, Pak. Arif Prianto, Hadir, Pak. Jagat, Hadir, Pak. Muhammad Fauzi, Hadir, Pak. Ninang, Hadir, Pak. Arif Kurnia, Riki, Hadir, Pak. Indrianto, Hadir, Pak. Indra Wijaya, Indra Wijaya hadir, Pak. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Sidan, Hadir, Sidan, Pak. Hadir, Pak. Dewi Lestari, Dewi Lestari, Tengku Rama, Engkau hadir, Pak. Ahmad Wahyudi, Ahmad Wahyudi hadir, Pak. Logi, Hadir, Pak. Joshua, Joshua, Joshua ada? Maaf, Pak. Indra Wijaya hadir, Pak. Indra Wijaya yang mana? Indra Wijaya. Nanti ya. Yuranda, Hadir, Pak. Jakobus, Jakobus, Jumari, Hadir, Pak. Miko, Muhammad Fadli, Arun, Dewi Lestari, Joshua, Jakobus. Oke. Kalau materinya saya sudah upload belum ya? Belum ya? Belum sebenarnya, Pak. Belum saya cek, Pak. Saya upload sekarang kalau gitu. Nanti lupa. Silakan sambil diambil absensi. Oke, teman-teman, izin Bapak, saya izin
Memimpin. Teman-teman boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Semuanya ya. Agak cepat. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, Pak. Saya ini dulu ya. Upload dulu ya. Mungkin setelah ini ya, setelah ditutup Zoom-nya nanti saya upload. Silakan dipelajari pertemuan hari ini dengan minggu lalu untuk untuk kuis besok malam ya. Sekaligus latihan nanti pada saat UAS ya. Ya, Anda latihan memang. Oke. Ada ini pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada sepertinya, Pak. Tidak ada, oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Sampai jumpa besok malam ya. Saya tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.